Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini yang lalu sudah dibahas terkait studi Islam hingga pada aliran modern dalam Islam. Tentunya mereka memiliki konsep yang berbeda dalam masalah jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar di pertemuan ke-14 sampai 15 ini. Yang pertama yang akan saya bahas terkait poin pertama, yakni jihad. Baik, dalam sebuah riwayat yang dikisahkan Nabi Muhammad SAW ketika baru pulang dari peperangan, beliau menyampaikan kepada umat Islam bahwa kalian baru saja pulang dari jihad kecil untuk berpindah ke bentuk jihad yang lebih besar. Lalu sahabatnya bertanya, apa itu bentuk jihad yang lebih besar, ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, jihad seorang hamba Allah yang melawan hawa nafsunya sendiri. Hadis ini mengisyaratkan bahwa berperang di jalan Allah adalah bagian daripada jihad. Tetapi kembali dari peperangan, ada jihad lagi yang lebih besar, yakni melawan hawa nafsu. Sehingga dari pernyataan Nabi Muhammad SAW tadi dapat disimpulkan bahwa peperangan melawan musuh itu lebih besar ketika kita diserang oleh musuh. Tetapi ketika peperangan sudah selesai, jihad akbar adalah melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dengan demikian, Islam menentang aksi kekerasan terorisme, pembunuhan, termasuk pengeboman atau pengerusakan tempat-tempat tertentu yang tidak didasarkan pada alasan normatif dan tidak dibenarkan agama. Bahkan Islam pun mengajarkan tasamuh yang memiliki arti toleransi, tenggang rasa, ataupun saling menghargai. Apa tasamuh itu? Tasamuh itu yakni sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. Sikap menghargai antar sesama manusia tidak membedakan warna kulit, ras, agama, dan jabatan, ataupun status sosial. Seperti yang pernah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat iringan orang yang membawa jenazah dengan cara berdiri untuk menunjukkan sikap hormatnya. Salah seorang yang melihat Rasulullah itu kemudian bertanya atau berkomentar, ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi. Rasulullah pun menjawab, bukankah ia adalah manusia? Nah, sehingga menurut analisa psikologi, manusia mempunyai kecenderungan untuk membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, masa lalu dengan masa kini, dan seterusnya. Begitu juga dengan umat Islam secara umum dan golongan Muslim fundamentalis secara khusus. Mereka kerap membandingkan kemunduran diri dengan kemajuan golongan lain, yaitu kejayaan generasi terdahulu. Di tengah-tengah upaya perbandingan ini, umat Islam berupaya untuk maju dengan mengulang kejayaan masa lalunya, atau meneru golongan lain, ataupun membuang satu di antara keduanya, atau membuang keduanya dan bereaksi sendiri. Dapat memilih 4 posisi ini, yakni golongan Muslim fundamentalis lebih suka memilih mengulang kejayaan di masa lalunya dan membuang produk golongan lain. Sehingga kemunculan mereka sering disebut dengan golongan revivalis Islam, yang berusaha mengembalikan ajaran Nabi Muhammad SAW secara literal dan kejayaan umat Islam fasik secara non-historis ke masa kini, serta berusaha untuk membuang hal-hal yang datang dari luar tradisi Islam. Yang selanjutnya, poin kedua, yakni amar ma'ruf dan nahi mungkar. Banyak di antara umat Islam yang memiliki pandangan bahwa untuk melakukan suatu perubahan dalam masyarakat dengan menggunakan kekerasan, alasan yang dijadikan untuk melegitimasi pandangan tersebut adalah konsep jihad. Ada yang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, bahwa memiliki pandangan kekerasan akan menyelesaikan suatu masalah, tetapi ia tidak tahu bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Kekerasan yang dilakukan akan memunculkan kekerasan selanjutnya. Dapat dimaklumi bahwa secara psikologis manusia sangat mudah untuk menyalahkan orang lain dan menyebut kelompok lain sebagai kelompok yang sesat, sementara ia lupa dengan kesalahan dirinya. Ia lupa bahwa dalam Islam dikenal adanya taubat, yakni dengan cara mengingat kesalahan diri sendiri. Sehingga seseorang yang tidak pernah melihat kesalahan dirinya sendiri, ia tidak akan pernah mencoba untuk bertaubat. Sikap tersebut dimaklumi karena melihat kesalahan diri sendiri itu lebih sulit daripada melihat kesalahan orang lain. Maka sikap yang paling baik dalam melihat sesuatu adalah dengan melihat kesalahan diri sendiri, meskipun itu berat untuk dilakukan. Karena dengan melihat kesalahan orang lain akan membuat masalah menjadi semakin rumit. Ketika suatu masalah tidak akan terselesaikan kecuali dengan cara mencintai orang yang berselisih dengan diri kita. Melihat prinsip para tokoh sufi, yakni dengan mendahulukan asas kemanusiaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Imam Al-Ghazali pun mengedepankan asas kemanusiaan, persaudaraan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dari pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa
Berperang melawan musuh itu jihad besar ketika kita diserang oleh musuh. Tetapi ketika peperangan sudah selesai, jihad yang paling besar atau jihad akbar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Proses amar ma'ruf dan nahi mungkar harus dilakukan dengan cara mendahulukan asas kemanusiaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang selalu mengedepankan asas kemanusiaan, persaudaraan dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, pertemuan kali ini sudah selesai. Sampai ketemu di WS nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.